Selamat sore. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari yang diberkati ini, saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh masa raya Natal Jemaat GKI Kaharap dapat bersama-sama bersatu hati dalam sukacita Natal melalui ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKI Kaharap, Kamis 24 Desember 2020. Walaupun dengan suasana dan cara yang sedikit berbeda dan cukup menggelitik di dalam suasana hati kita, di mana di tengah kesukacitaan kita saat ini, kita juga merasakan kesedihan karena kita tidak dapat secara langsung memeluk orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak dapat bertemu langsung di dalam gedung gereja ini karena adanya pandemi ini. Namun kita sama-sama percaya bahwa keadaan yang ada itu tidak mengurangi arti sukacita itu sesungguhnya di hati kita. Karena luapan rasa syukur kita itu jauh lebih besar dibandingkan kesedihan yang ada ini. Karena kita percaya bahwa melalui kelahirannya, Dialah Immanuel yang menyertai kita. Puji Tuhan. Di sore hari yang diberkati ini, baiklah untuk memulai acara perayaan Natal kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dan persembahan puji-pujian untuk Tuhan dari pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang rindu berbagi talenta dengan sukacita bersama untuk kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mewakili panitia Hari-Hari Raya Gerejawi, izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi atau PHBG dibentuk berdasarkan keputusan Sidang 4 Majelis Jemaat GKI Kaharap pada 15 Februari 2020 yang lalu. Pada saat itu telah dipilih panitia inti yang ditugaskan untuk menyusun komposisi dan personalia panitia lengkap. Namun kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan dunia dalam keadaan pandemi COVID-19. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, penyusunan komposisi dan personalia lengkap PHBG ditunda. Sampai kemudian ketika adanya kepastian peraturan perundang-undangan yang mengatur tatanan kehidupan baru terkait adaptasi akibat COVID-19, maka pada bulan Juli 2020 panitia inti mengadakan rapat untuk melengkapi kepanitiaan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan BPH Majelis Jemaat GKI Kaharap pada 12 Agustus 2020. Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat masa raya Natal yang saya kasihi, kami menyadari bahwa kita semua memiliki kerinduan untuk beribadah dan merayakan malam Natal bersama di gereja. Namun karena situasi kita masih dalam pandemi COVID-19, ibadah perayaan Natal ini diselenggarakan secara virtual dan secara sederhana. Untuk kegiatan ibadah dan perayaan Natal, panitia tidak melakukan penggalangan dana secara khusus. Pembiayaan kegiatan bersumber dari kas Majelis Jemaat GKI Kaharap dan bantuan dari warga jemaat maupun anggota panitia melalui talentanya masing-masing. Dalam rangka pelayanan kasih sebagai bagian dari perayaan Natal, sepanjang bulan Desember ini, panitia Hari-Hari Besar Gerejawi memberikan kesempatan bagi warga jemaat yang terpanggil untuk berbagi kasih dengan sesama dalam bentuk donasi kebutuhan bahan pokok yaitu beras, gula dan minyak goreng untuk dibagikan kepada jemaat yang memerlukan atau kepada warga yang terdampak COVID-19. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan, seluruh petugas yang melayani kita baik secara langsung maupun tidak langsung pada ibadah hari ini, tim multimedia GKI Kaharap, seluruh anggota panitia yang sudah bekerja sama dan melayani secara bersinergi dan penuh sukacita
dalam berbagai keterbatasan di tengah pandemi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Kaharap beserta seluruh jajarannya yang sudah mengarahkan dan memandu panitia dalam melaksanakan kegiatan dari persiapan sampai pelaksanaannya saat ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah mendukung pelayanan di GKI Kaharap sehingga ibadah perayaan Natal ini dapat terlaksana walaupun harus dilakukan secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memperhitungkan pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan mengembalikannya dalam berbagai bentuk berkat dalam kehidupan masing-masing. Dalam kesempatan ini juga atas nama seluruh panitia kami memohon maaf jika sekiranya dalam penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal Jemaat tahun 2020 ini ada banyak kekurangan atau ada sikap tutur kata dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menyempurnakannya. Akhir kata saya ucapkan selamat beribadah bersama keluarga, selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Allah beserta kita. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina. Disitulah kelahiran Sang Penebus dosa. Dunia mengagumkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina. Disitulah kelahiran Sang Penebus dosa. Dunia mengagumkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia.
Ya, salam dalam kasih Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sekerja BPH Majelis Jemaat GKI Kaharap, para pendeta, penetua diaken, pengurus lingkungan maupun kategorial, serta kepanitiaan yang sudah dipercayakan. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tapi tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sampai mendekati penghujung tahun 2020 ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat yang tulus dan setia mendukung pelayanan gereja, bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda sejak triwulan pertama di tahun 2020 hingga saat ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia Natal beserta seluruh anggota yang sigap dalam menjawab dan melaksanakan Natal dalam suasana yang berbeda dampak pandemi COVID-19 melalui pemanfaatan sarana prasarana yang ada, sehingga suasana sukacita Natal dapat dihadirkan dan dirasakan dalam setiap kehidupan keluarga jemaat sekalian. Semoga melalui tema Natal PGI KWI dan subtema Natal Jemaat tahun 2020 ini, kita selalu percaya dan berpegang pada janji Tuhan bahwa Allah selalu beserta kita dan akan memulihkan keadaan kita indah pada waktunya. Selamat memaknai Natal di masa pandemi COVID-19 dan menyambut tahun baru. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan demi keamanan dan keselamatan bersama. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang masa raya Natal yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita bersama memasuki ibadah Natal. Marilah dengan penuh sukacita kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memfokuskan diri kita beribadah kepadanya. Kita sorga bergema,
Jemaat Saraya Natal kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah perayaan Natal dengan mentahbiskannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ibadah perayaan Natal kita saat ini jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi kita saat ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Kita memujinya karena Ia telah menganugerahkan Yesus Kristus. Kisah kelahiran Yesus tidak pernah menjadi usang. Kita terus mengingat dan merayakan kelahiran Mesias sebagai seorang bayi dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan sukacita. Kita menyadari bahwa Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia yang suram. Akibat dosa, sekarang pun kita ingin memeriksa batin kita dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat, agar kita layak merayakan Natal yang sesungguhnya. Sama seperti malaikat, kita pun memiliki kabar baik untuk diberitakan. Yesus Kristus telah lahir untuk mengubah hidup kita, sehingga kita memiliki pengharapan bebas dari dosa dan memperoleh hidup kekal. Kita memasuki penyalaan lilin Natal. Penyalaan lilin yang pertama oleh Bapak Pendeta Poni Winata Putra STH. Penyalaan lilin kedua oleh Ibu Pendeta Mardona Lewinson. Penyalaan lilin ketiga oleh Ibu Pendeta Ardiana Emdiv. Penyalaan lilin keempat oleh Penetua Rusiane Amelius. Penyalaan lilin kelima oleh Penetua Kelly Prasan. Dan penyalaan lilin yang terakhir oleh Diakon Ina Arlene.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dengan kerendahan hati dan sadar, kami mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami umat-Mu sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Karena atas kasih anugerah dan berkat-Mu, kami umat-Mu saat ini di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang melanda belahan dunia saat ini, dengan penuh sukacita diperkenankan oleh Tuhan dalam melaksanakan perayaan Natal umum di Gereja Harap tahun 2020. Walaupun perayaan Natal yang kami lakukan pada tahun ini secara virtual tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi melewati peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini 2000 tahun yang silam, kami percaya bahwa kami tidak akan kehilangan makna kasih dan sukacita di dalam hati kami. Atas perkenan Tuhan pada saat ini, kami ambil bagian dalam kidung para malaikat, sukacita para gembala, sehingga hati kami melimpah dengan damai sejahtera dan sukacita, hanya untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Ini doa dan pinta kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-16. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita.
Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Hidup kita bagaikan bunga yang mekar dan akan layu pada waktunya. Terkadang ada tawa dan bahagia. Terkadang ada sakit dan air mata. Tuhan izinkan itu semua terjadi agar kita dapat menyadari dan merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita.
pandemi COVID-19 boleh melanda kita dan seluruh dunia. Ada kesusahan, kesedihan, kedukaan, dan air mata yang banyak tertumpah akibat ditinggal orang yang dikasihi. Namun itu semua tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus. Sebab anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Sadarilah hidup kita hanya sementara, namun kasih penyertaan Tuhan selama-lamanya. Semua ini Ia lakukan karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak kusadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia
Sidang masa raya Natal kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan Natal kita saat ini. Sebelumnya baiklah kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan kasih setiamu yang ajaib. Sehingga pada saat ini kami dimampukan untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal, lawatan Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, Immanuel Sang Raja Damai, yang akan memampukan kami untuk melangkah dengan pasti di antara gelora dan gelombang kehidupan. Hadirlah bagi kami, bersabdalah bagi kami, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dipersiapkan. Amin. Firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita saat ini dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini perayaan Natal kita adalah perayaan yang lain dari suasana pada tahun-tahun yang sudah lewat. Dan kita dapat melihat itu diungkapkan di dalam tema dan subtema kita saat ini. Di mana tema Natal kita saat ini mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, sebagaimana yang dikutip dari Matius pasal 1 ayat 23 dalam dasar bacaan kita tadi. Ditambah dengan subtema yang panitia sudah ambil dan simpulkan bagi kita saat ini, dikatakan demikian. Natal di tengah pandemi COVID-19 mengajak kita untuk percaya bahwa Yesuslah satu-satunya sumber yang memulihkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema dan subtema dengan dasar firman Tuhan dari 1 Matius pasal 23 tadi mengungkapkan bahwa situasi dunia, termasuk di dalamnya saudara dan saya sebagai orang percaya saat ini, bahwa kehidupan kita ini sedang berada di tengah krisis. Dan kita hendak melihat tema kita mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, mengapa kita perlu Allah menyertai kita? Itu sangat jelas. Dengan latar belakang yang pertama, bahwa realita kehidupan ini, di mana tatanan kehidupan porak-poranda oleh COVID yang melanda dan mendera, yang menimbulkan duka, cemas, takut, was-was, bahkan curiga satu dengan yang lainnya, yang membuat kita merasakan bagaimana keadaan yang sangat sulit, dan di situ kita dituntut untuk mampu beradaptasi menjalaninya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu Allah yang menyertai kita. Sebab kita manusia adalah manusia yang rapuh, terbukti melewati situasi yang porak-poranda saat ini. Secara psikis dan fisik kita semua lelah, kita semua letih, di mana emosi, di mana perasaan kita campur aduk. Kita takut oleh banyak perkara yang akan mengancam. Kita sedih oleh karena ditinggalkan mendadak oleh orang-orang yang kita cintai. Bahkan dikatakan beberapa hal, baik dari itu media televisi, Facebook, dan lain sebagainya, bahwa tingkat emosi khususnya ibu rumah tangga itu bertambah-tambah. Karena mereka berproses, dituntut untuk mampu menjadi seorang guru atas anak-anaknya. Jadi emosi yang terkuras sedemikian rupa membuat psikis dan fisik lelah, cemas.
Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu saja dalam keadaan yang demikian sekali lagi, kita memerlukan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang kedua, mengapa kita memerlukan? Fakta mengungkapkan bahwa keberadaan hidup kita dari waktu ke waktu, kita sadar sebagai orang percaya kita memang memiliki Ia Allah Sang Immanuel. Namun fakta membuktikan kita tetap berada dalam situasi, dalam tanda kutip krisis itu tadi. Bagaimana fisik dan psikis kita mengalami berbagai keadaan yang sulit. Artinya di sini saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah krisis hidup ini maka kita harus percaya total kepada Allah. Sebab itu tema kita tadi mengatakan mari, ajakan, mari kita percaya bahwa Yesus satu-satunya sumber yang melawat, sumber yang membebaskan, sumber yang menguatkan, sumber yang menjadi jawaban di kala krisis mendera. Cuma Yesus satu-satunya. Jadi hal yang kedua, fakta hendak mengajak kita untuk menempatkan Yesus sebagai Ia yang menjadi prioritas, sandaran bagi kita untuk mampu menjalani kehidupan kita di tengah permasalahan hidup kita. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, Ia pasti menjadi jawaban. Mengapa saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena memang Natal sebagai berita sukacita mengungkapkan lawatan Allah bahwa Ia adalah terang yang hadir di tengah kegelapan. Kegelapan itu tadi kita terjemahkan dalam berbagai krisis hidup itu tadi. Bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah datang bagi kita, bahwa Allah akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk mampu menjalani tahun-tahun yang sulit ini hanya dengan kekuatan di dalam jaminan Ia yang hadir di antara kita. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang rapuh intinya kita memerlukan Allah Immanuel. Sebagai manusia yang rapuh tentunya kita tidak mampu berjalan sendiri. Sebagai manusia yang rapuh kita benar-benar akan terhempas oleh badai kehidupan ini. Maka baiklah kita sambut kelahiran Yesus Kristus di tahun 2000 ini, 2020 ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Karena jaminannya nyata bagi kita sebagai orang percaya. Ia tidak meninggalkan kita, Ia peduli, Ia akan ada di antara kita. Akhir kata, melewati tema dan subtema dan melewati kebenaran firman Tuhan saat ini, hanya dengan bersandar kepada Ia Allah Immanuel, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati. Selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali satu dalam doa. Sempurnakan kebenaran firman yang telah ditaburkan di antara kami ya Bapa, supaya kami dapat menyelami bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kendali-Mu, bahwa Engkau akan berperan dalam kehidupan kami yang percaya, yang berseru dan mengandalkan Engkau, dan Engkau akan hadir di tengah kehidupan kami apapun itu juga, akan berjalan di depan kami sebagai gembala yang baik, yang memampukan kami untuk melewati tahap demi tahap dalam kehidupan ini, sehingga pengharapan kami jelas di dalam Engkau, dan di tengah pergumulan kami sendiri, kami tetap dimampukan untuk menjadi terang bagi dunia, membawa kabar sukacita, dan nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga,
oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, elokkanlah Raja-Mu penebus, hai bumi laut, gunung lembah. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara kekasih, pulanglah dengan sejahtera. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Allah pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus dengan perantara kuasa Roh Kudus yang melebihi akal budi manusia akan memimpin, menuntun, memelihara saudara-saudara dengan damai Natal yang dinyatakan saat ini. Amin. Penyampaian tali asih dari Panitia Natal untuk para hamba Tuhan sebagai ucapan rasa syukur atas segala bimbingan dan pelayanannya disampaikan oleh Ketua Panitia Natal, Ibu Ina Arleni. Ucapan tali asih yang pertama disampaikan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Poniwinata Putra STH. Yang kedua, kepada Ibu Pendeta Mardona Lewinson. Yang ketiga, kepada Ibu Pendeta Ardiana MD. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 membawa kita untuk lebih percaya bahwa Yesuslah satu-satunya sumber yang memulihkan. Dalam Matius pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.